Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal mutabbir wal musahhil. Yassir lana farajan gariban ya'istu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid, amma ba'du. Madura apa coba Dinda? Hah? Madura? Campur tang cile tepel kotmar. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sadatinal alawin al aiza, para habaib anak kompoya Gusti Kanjeng Nabi malar moga kelaben rabuna benyak kadin to para habaib mancing daripada rahmat Allah ben mancing daripada roh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka sedaje hadir odin epa tenang epa selamat teka hajat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin para rabu saya pamulja sallallahu subhanahu wa ta'ala. Rek coba berempore wong biro sing Jawa telu ya. Mulia meni teko meni. Allahumma shalli Muhammad. Bahasa apa nih kak? Coba turun Indonesia. Indonesia aja. Ini ngaki. Saya ngatur tak nolong ngonceng ngake ngeding kau pengen. Beli sih kau kering di dengar. Oh betul kering. Kita kenal tur ngatur bandi. Tidak ada mesti ditang bini bandi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong yang orang Jawa nyemak kering Madura terjemah gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang HP-nya Android tolong dia di apa Google apa nyaman doang. Ya selit-selit lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan perwakilan dari Kapolsek Balung, dari Babin Kamtim, nah Mas sakit gila ojo soro-soro aja nengi Pak Timnas deh gila cukup lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ge niat ngaji ge Ibon gula ceramah dua bahasa. Allahumma shalli Muhammad. Ngereng niat ngaji, mari niat ngaji, tarik mari dikit ceramah mendua dikit. Kita niat ngaji, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan hidayahnya Allah masuk ke hati sampean pleman andi ilmu si barokah. Amin Allahumma. Makle lebih barokah kak dinto beda aing. Siapa ki aing telokan. Enggak usah. Kulanya pagi aing telokan Bu. Kula acara ama asreja. Aku ceramah di lu rungokno Pak. Sebelum ditutup nanti ceramah saya, opo sing tak ceramahno iku tak takokno nang sampean. Lah, sing iso njawab tak kei banyu, tak dungakno iso tutuk nang Mekah nang Madinah. Sing ngenom derdepak ke Mekah ke Madinah. Terus depak ke Mekah. Lu tak semangat Dinda. Terus tak terus. Ongkul. Andi PC. Kan tak beres yang dina.
tandi WC terus ke Mekah teguh deh ini angak kakek Allahumma sholli ala Muhammad. Bu depak ke Mekah Kak Dinto si penting adalah takdir dari Allah. Muntai takdir dari Allah tak ada pak ke Mekah mak kebinya habisnya. Bukti lagi guru pilihan pilihan caleg-caleg itu foto ning mandiman ngabi WC saem oning WC saem kakek oning tak oning orang melarat dendari WC saem le bunyayu tahun ini cerita gini jadi cerita WC saem le bunyayu dari bunyan WC saem mon kebeli roja tak tahu roja bakso tahu bakso ya bakso bae mun kebeli bakso ruang WC saem sabuk ning jalan apa nyaman dia karangannya tsunami di nari enggak tak kira coba ya Allahumma sholli ala Muhammad. Uang 1M itu kalau berangkat ke Mekah kakek orang sekeluarga dua keluarga telur keluarga depak tapi kenapa kalau untuk nyalon-nyalon mak kelar mak keluar besi ke Mekah umroh nih kemakin kun sekebai juta 30 juta depak ke Mekah apa tak depak orang-orang itu yang arwah sebab ke Mekah tak butuh besi yang pertama adalah takdir dari Allah mau tadi besi lek gak duwe duit lho maki gak duwe duit tapi lek wis ditakdir oleh Allah bedewe jalan yuk sapa oning sampean marena nolongin Habib iki umi tolongin era rakora ngorain ceret pas keluar kokos bede Cina ku beri kau satu permintaan bola soro nemu iya tak nemu di bede Cina yang butol Allahumma sholli Muhammad nemu tak nemu tak nemu sungguh Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dengarkan ke Mekah itu adalah takdir dari Allah makanya minta bisa aja Pak Bapak ada orang kaya kalau mimpi kalau berangkat dan sampai umroh diberikan kesehatan sama Allah menjadi pamate bisa baik Pak yang penting takdir dari Allah saya doakan yang minum air ini nanti bisa nyampe ke Mekah ke Madinah kalau diminumkan ke anaknya mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah mun yeuna maki ke lakene yu lakene sampean melalmu ke titi lake si tak kereng tak ngamokan tak nokolan mun ki nokolan gempang nokolan lakene aja nokolan Bu ya tak beri oning jarang tak nokolan pon Pak Bapak mun binine cerempek eno maki Kak Dinto insyaallah tak cerempek mun ki cerempek beb beri naoning jarang tanya kata binin cerempek je cerempek namutan mak tak kok kebini ning ngene padha wingko kakek kan Pak cerempek tak cerempek hah cerewet bojone alhamdulillah mun bedereng bini tak cerempek periksa tak kok tak bini mungkin min sifatil wajib termasuk wajibul wujub kewajiban reng bini ada al cerempeu ben cerewet tuh mon binina cerempek gampang Pak minumkan air ini ke istrinya insyaallah jadi istri yang soleha mon ki cerempek beb sebutnya magule telo kale copain sebuli mon binin cerempek sarap padolem ombekno nang bojomu insyaallah ayanen mending ini Allahumma sholli ala Muhammad mon ki cerempek beb mare no maki mare sebutnya magule Pak mare beb ki cerempek mon bini negi cerempek tahu saya memaki toto butola sampai taki kecolok Pak ngeding insyaallah banyak reng atau karki dinda Allahumma sholli ala Muhammad niatnya cige mudah-mudahan yang minum air ini Allah berikan keberkahan dunia akhirat yang sakit Allah berikan kesembuhan insyaallah amin Allahumma amin nanti sebelum saya tutup ceramah saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab saya kasih hadiah air juga saya kasih hadiah kenang-kenangan pin nanti ada 3 pertanyaan pertanyaan terakhir yang bisa saya kasih air saya kasih pin bencuken yang beri kenang-kenangan surban dulu saya bisa jawab mon saya salah beb ceda ke sampan pi air Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ngaji nggih
ngaji sebentar. Yang punya HP ditulis, dicatat faedah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Bu. Sampeyan iki urip nang dunya. Odi ning dunya iki tengki. Wong urip nang dunya iku karepe mek loro. Siji, pengin apa sing dikepingini dikekno mbek Allah. Nggih napa mboten? Nomor 2, teroa mon andi masalah beri jalan keluar. Iki. Loro iki karepe wong. Apa yang dimau Allah berikan. Meturun nak hajat. Yang nomor 2, kalau kita punya masalah, kita minta supaya kita ini dikasih jalan keluar. Kalau lari dari masalah mustahil, Bu. Wong urip nang donya niki gone susah. Kenengna masalah. Wa di dunya daniya hawaditha katsira wa muddatha qasira. Wa muddatha wa aisyatha hakira wa muddatha qasira. Dunya iki nggone masalah, Bu. Sompek masalah atau kat sekejap dunyane ka sekejap tak ada pak du kejap dunya pun sakit sedilut. Kenapa? Bukti yakin dia odi terosoki alako tinggal soki perot percuma tilut dunya ini kerja omahe wis apik duwe AC melbu ngentut akhirnya tuh nang turun nang jopo. Artinya apa? Dunia itu sebentar lah. Orang itu yang diingini di dunia ini 2, pengen apa sing dikarepi dikekno mbek Allah teka aja. Kalau punya masalah cepat dikasih jalan keluar oleh Allah. Itu tujuannya orang hidup. Lah saya akan terangkan 2 ini. Orang kalau pengen hajatnya dikabulkan dan juga setiap masalah diberi jalan keluar, kuncinya ada 2. Kuncinya ada 2. Siapa yang megang 2 kunci ini? Make polisi. Kababin kamtip mas. Jong yang gue juga Pak. Aku saya ingin nyekel mic. Karena atraki kok toko peke mar. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lagi semua lek kepingin hajatnya enak dikabulkan hajatnya oleh Allah, punya masalah dikasih jalan keluar, 2 sebenarnya. 1, ingat apa? Harus punya teman duduk yang soleh. Montro teka hajat terus keluar dari masalah, 1 harus punya teman duduk yang soleh. Urip nang dunia ini perlu obat bius yang membius kita dari derita dunia, masalah dunia atau karlo. Salah atau bini bojo wis enak mertua. Makanya ada tumbuhan sing koyok lidah buaya itu namanya lidah mertua. Gini apa bunten? Kurang ajar bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang ajar masa bodoh cilan metua tombu deh. Allahumma sholli lanjut nggak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, orang kalau ini pasti punya masalah. Kadang masalah di rumah, nggak masalah di rumah, masalah di luar, masalah kerja, masalah sama anak, semua masalah. Lah ini ada obat bius yang membius kita ini dari semua masalah itu. Kalau pengen terlepas dari masalah, aja urip nang dunya. Aja urip nang dunya. Ada ketenangan di nariu. Malaikat Jibril itu pernah ketawa, guyu. Ngomong Rasulullah, Bril. Ya beturan ya. Bril. Kak Dinto Gusti. Lelapo kon guyu. Enggak, orang sini nih lucu. Kenapa kok lucu? Mereka itu hidup nyari perkara yang gak diciptakan oleh Allah. Allah gak nyiptakno, tapi digeleki.
Sampai punya HP, hilangnya di alun-alun, digeleki nang balung, sampai butak ndas budak kira ketemu. Kenapa? Bukan tempat. Lah, ini kata malaikat Jibril, umatnya sampeyan niki Nabi nyari perkara yang tidak Allah ciptakan. Apa yang Allah tidak ciptakan di dunia tapi dicari oleh manusia, yaitu ketenangan. Urip pengen tenang gak ono. Coba kita lihat arek cili-cili. Yang cili-cili, pentil-pentil cili-cili. Arek cili-cili ki apa karepe siji? Kepengin cepet gede. Jadi arek cili, enak nek gede, rokokan oleh, metu bengi gak digeleki. Aku ini kawale oleh. Ya Allah, kapan aku gede? Kepengin gede. Apa? Kepengin dipikir dadi wong gede ku uripe ten. Coba congok dilawat-waran, kok kira-kira. Sampean apa? Kalau sudah besar apa keinginannya? Pengen jadi arek cilik. Ya Allah, enake dadi arek cilik gak duwe dosa. Oh. Mak bergentan, Kang. Bismillah. Matilah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Metua berarti tak terima dia. Mun tak terima ke boleh yuk. Ambek kok disamarin ya. Kok mulai lebih disat akhirnya temu aja. Terus nih kan. Si Raja mati. Odi mati. Mati. Pajat menring raja menring mati ring raja. Coba pelintiran titik ini. Mik bani anu. Pemiring ke dina sini. Di mana tukang salon? Lon, bener. Bismillah. Kaget aku, Pak. Kok tak gibeng lho. Kok ono instruksi dhisik ah. Lek aku kepuyo ya apa kon? Bodho kre. Minjem tembaknya, Pak. Minjem tembaknya, Pak. Kok lek tanggamu jantungan ya apa? Loh, ojo kurang ke sana dikit. Ya, aja akeh. Gak krungu ibu-ibu. Ya. Bismillah. Nah, ngeding yuk. Alhamdulillah ndak sikopok dina. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Depak dimagi buru kok. Apa?
Enggak, tak ada Pak Metua kok. Lah. Apa malaikat Jibril? Oh, malaikat Jibril. Dikatakan bahasanya menungso itu gelek perkara sing gak diciptakan oleh Allah. Kita lihat anak kecil. Kepingin apa? Kepingin jadi wong gede. Pikir arek cilik lek wis gede uripe sing gede kepengin dadi wong cilik apa enak tenang gak duwe dosa mlaku jajan tuku es turu jaan seraje iki napa punten sampeyan sing gorong rabi perawan-perawan iki leter arep mak leter teropaju leter kajeding bedeen sekolah bedeen apa boleh bedeen nikah makin apa nyaman dia aplikasi nyaman betok apa tok apa tiktok apa nyaman leter terus pak jangan anak praben enak kalau saya punya suami ada yang melindungi melaku-melaku ngene jangan jadi takapin coba si Ben Praben tanya ke mak si Rokiro nih lambo alif view tak gede tinggal kabinan di anak apa jangan pesa bukan pesa nyesel mau kabin di kakek kita kabin terus kan kabin terus jangan kabin mun pola mun kok tandi laki tenang iki napa punten arwah odining dunya kita andi anak apa sih tak yontal telur banyak telur koceng telur tekos taker nyare bayi botol bayi tabung bayi kotak kursi penting andi tinglah andi anak orang si anu yang nggak punya anak kepingin tenang pengen punya anak kalau sudah punya anak anak nggak setan nggak tandi anak temuan anak bahkan kini apa punten nah ini isinya dunia sing gak duwe anak pingin duwe anak sing duwe anak pingin gak duwe kini apa punten nah intinya orang di dunia itu ingin mencari ketenangan dengerin kalau kepingin kabar luka hajat dikabulkan oleh Allah dan juga kalau punya masalah dikasih jalan keluar kuncinya dua satu harus punya teman yang soleh masalah itu kita kayak minum obat bius atau disuntik gak kerasa yang pertama harus punya teman soleh ono loro ngono teman yang soleh ada satu apa yang pertama teman di luar rumah dua teman di dalam rumah teman yang soleh itu ada dua teman di luar rumah teman di dalam rumah teman yang di luar rumah adalah majelis zikir karena di dalam majelis zikir ada orang soleh ada zikir ada kumpulan silaturahmi dikatakan oleh ahli hikmah inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha taba aisyu Allah memiliki surga di muka bumi sapa wong sing melbu taba aisyu kehidupannya akan menjadi enak dan tentram sapa wong sing urip enak sing melbu nang surga dunya ditanya famahia apakah itu surga dunia kila majalisud dzikri surganya dunia adalah majelis zikir ini surganya dunia bu sepurane pakai bahasa halus apa rada kasar apa kuasar cingen ayo pilih lombok piro njaluk kon bu sepura niki bekasar sepuni kang mua ngak been dia buha kikirin agel tak beres kakek
Orang itu dimarahi ngosok, ngamuk, agel. Dengar kan? Majelis dikatakan bahwasannya majelis ini adalah surga dunia. Bukti muka-muka kayak sampean iki, Pak. Muka-muka melarat. Nggih napa mboten? Ibu-ibu iki. Lali lek meneh dina apa? Waktune Bang Osr dateng. Iki napa punten? Bu engki jan makmut tangan rene. Allahumma sholli Ahmad. Mangkan kecubuk dereng bini dina dia situng mun ngalah Bang Osr tak apa laki. Iki napa punten? Bu engki Pak. Ngedinggo pengen Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar Bu, di tempat seperti ini kita lupa kesibukan dunia. Masalah punya hutang, punya masalah sejuk karena Allah telah menyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati itu akan menjadi tenang kalau kita berzikir. Dulu ada teman duduknya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ngarang Gosidaya Arhamar Rahimin, yang ngarang kitab Sulamut Taufik, namanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Pak, duit majelis kayak sampean ini. Kayak Habib Hasan bin Muhammad Asgaf punya majelis. Nah, koncone Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini mengatakan, aku tidak merasa hidup di dunia kecuali setelah Habibi Abdullah bin Husain bin Thahir meninggal dunia. Ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini meninggal dunia, baru aku merasa hidup di dunia. Kenapa? Sumpah teko, masalah teko. Tapi ketika ada Habib, saya punya masalah, saya hadir majelisnya Habib, tenang itu masalah. Saya punya musibah, saya punya ini, saya datang ke masjid, Allah berikan jalan keluar. Kenapa? Barokahnya duduk dengan orang makanya Pak, Bu, alhamdulillah di sini ada majelisnya Al Habib Hasan bin Muhammad Asgaf, majelisnya Nurul Muhibbin. Mudah-mudahan majelis ini membawa berkah. Tambah tahun, tambah banyak, tambah barokah manfaatnya insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Yang punya anak ajak majelis seperti ini. Dari tempat inilah surga ketenangan buat hati kita. Padahal kata guru saya Habib Umar, nang Eropa kan jonggowo kedojo belis kok kakak kiri kan ngakan tahu melolo apa kakek tak terpet. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Habib Umar, di Eropa itu setiap hari kurang lebih 5 orang bunuh diri. Bendino wong 5 bunuh diri. Dan sayangnya, sayang 1000 sayang, yang bunuh diri bukan muka-muka kaya aku mbek sampean. Lek rai kaya aku mbek sampean iki pantes bunuh diri. Apa? Hutang akeh. Masalah nang ndi? Bini cerepet. Anak nget-nget metuah jile nang jile. Kan masalah meloro. Orang mulai masalah meloro nek kebiasaan bunuh diri kan sedekah. Bening kok nyuruh bunuh diri mati kakek wong di neraka kakek. Ibaratnya itu yang seharusnya pantas bunuh diri itu orang-orang yang punya masalah. Ini ndak kata guru saya. Itu yang bunuh diri orang-orang kaya-kaya, apartemennya itu tingkat 7, tingkat 10, mencolot tekan ndukul. Pek mati. Kenapa mereka bunuh diri? Uang ada, jabatan ada, rumah lengkap, kenikmatan lengkap. Kata guru saya, satu yang mereka tidak miliki, apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati kamu. Tidak akan Allah berikan kecuali di tempat-tempat seperti ini. Makanya untung Anda yang bisa hadir ke tempat ini, insya Allah uri bisa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saya singkat. Ini yang pertama. Teman ada berapa? Teman dilu, teman tidak. Nis, iki lek ditutupno gak tutup. Aku sih pipin dalang mumbul sehari. Kurang 2 menit. Bila reng bini ngerasa cukup bila. Mangkana reng laki le beda jamu na jamuku. Ya ngono lah selawat pelan-pelan sok jerit-jerit. Betul deh. Sarang ngersen kok yuk. Cek ya bas yuk. Allahumma sholli ala Muhammad.
Terus hakiki. Nah, teman itu ada dua, teman di luar dan teman di dalam. Teman di luar yang membuat kita tenang adalah orang soleh. Duduk kalian dengan orang soleh. Kenapa? Manfaatnya duduk dengan orang soleh menghidupkan hati. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hikmah. Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita bima'il matar. Yuhyil qulubal mayyita bima'il matar binuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Allah menghidupkan hati yang mati karena dosa maksiat dengan hikmah cahaya ilmu, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering dengan turunnya hujan. Makanya nek kepingin hati nih sampeyan urip hadiru pengajian. Hati ini penting. Lewes hati ini rusak kabeh. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat jasadi kullu wa idza fasadal jasadi kullu ala wahya al qalbu. Nang jero awak iki ana segumpal daging, lek iki api anggota tubuh semua akan menjadi api, lek iki elek anggota tubuh semuanya akan menjadi elek. Apa itu? Adalah hati. Jadi bojo lek wong ngomong aku mek lambeku ngene, atiku bersih, kalagi bu jajak pirau pagi kecolok. Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya kalau hati itu bersih dari ujung kaki sampai ujung rambut, tingkah lakunya akan baik. Kalau hatinya kotor dari ujung kaki sampai ujung rambut, perbuatannya akan jelek. Yang menentukan adalah orang kalau kepingin hatinya hidup, disuruh oleh Rasulullah hadir majelis di. Lek kepingin hati urip syaratnya luru, kata Nabi. Apa? Alaikum bimujalasatil ulama, lungguh nang pengajian. Gak cuma duduk. Kadang ada habis malul qiyam pulang ya percuma. Syarat kedua belum apa? Wastima'il kalamil hikmah, mendengarkan nasihat, rungokno nasihat. Duduk di pengajian, dengarkan nasihat, hidup hatinya sampeyan. Jadi lek kepengin hati urip syaratnya lu duduk di pengajian dan mendengarkan nasihat. Alhamdulillah, wis tak singkat. Di dalam rumah teman soleh itu ada dua, di luar rumah, di dalam rumah. Di luar rumah orang soleh, di dalam rumah siapa? Ada dua, Pak. Istri dan anak. Kata Rasulullah, baiti jannati, omaku ono surga. Ada surga di rumahku. Padahal rumahnya Nabi ku kayak panggung ini, Pak. Rumahnya Nabi ini kayak panggung kecil. Tapi kata Rasulullah, di rumahku ada surga, ada ketenangan, ada kenikmatan. Kenapa dikatakan di situ ada surga? Loro sebabnya. Ada istri yang soleha. Kedua, ada anak yang soleh. Pak, jauh sepuluh. Reng laki ini banyak meturen apa banyak jauh benar? Banyak meturen. Ini ngaki kan, nyon sepuluh. Saya nyakein atene reng laki ini kedua. Catat kan. Apa? Nakala bini, nakala anak. Nakala apa? Nakala apa? Bina kala sema celep atena reng laki beda dua. Tak habib tak kiai tak mutisi bisa meturen. Kok keturun sampean. Kon tak kecek lho ya kemarin. Launa make polisi, Pak. Mon pas tepahan di anak tak tepat, bini tak tepat, kelengen kan. Sema tenang atena reng laki ini kedua. Satu yang membuat dingin hati seorang suami itu dua, senyum seorang anak. Polisi mari kerja nangkep maling, nangkep opoai wis ditangkep kabeh. Jagel kan. Ini lagi payah kerja kadang seanu dianu orang tukaran sama wong, dilok-ilokno wong. Ya Allah, nyampe ke rumah subhanallah anaknya senyum. Epak dateng, epak dateng, celep tak celep atena polisi, celep tak celep, celep. Apalagi pas datang ke rumah istrinya Pak polisi ngenyerenge, ngocak polisi meri kemarin. Magelek aku nyabis kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang membuat tenang hati, dengarkan,
Yang buat tenang di rumah itu adalah solehnya seorang anak, baiknya anak. Yang membuat hatinya seorang suami itu celep, senyum seorang anak dan senyum seorang senyum seorang anak dan senyum seorang istri. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Bu, saya minta tolong. Sampean ini adalah penentu keluarga yang bahagia. Makanya Pak, lek duwe bojo jangan pengajian. Jangan pengajian. Kenapa? Istri ini penting. Istri ini penting. Bojo Pak, lek wis nyiksa. Istri kalau sudah nyiksa, ya Allah, makun sampeyan, saya nego surban dia. Mun nabi ini cerempek. Fa'ala yaqulu fa'lan tak kira apa. Imam masjid mulai ekran nyambing bihina. Maca kuliah ayyuhal kafirun termoter tak pada Pak. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum tak pada Pak. Apa mun ekran nyambing bi. Loh, ada polisi di depan keneng terus. Salah datang dina. Ada polisi. Nego pistol. Cek tako ka polisi nego pistol mon binina cerempek. Nembak ngeter deh ini. Kina wonten Pak. Mungkin ya ungguan kakek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ungguan. Ada tukang salon posang beli ledu mereka rancam biminin gelar. Bingung salah ngecepaki. Jak gelar kening cekol kakek maren. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya orang itu sukses gara-gara seorang istri. Jadi kiai suksesnya gara-gara istri. Habib Hasan bin Muhammad iki lek bojone cerewet Pak gak dadi pengajian. I bondo dhewe. Dadi bojone habaib kiai ku gak enak. Cek tas didikokno gelang ngomong Habib Hasan nang bojone. Dik. Napa Kang? Ngincem gelang. Burung lagi. Pengajian iki malam. Ngonceng Habib dari Kraksan pesen tak kok. Sehingga ini dia cek betodus kok. Sumpah tak ada tengah boleh kok nih. Pesen tak cokok nih. Terderma, jeng kadek wasalon mapan Arya syutingan neka-neka kareng orang beringakan, mau tak beringakan tak dateng ring dinan. Eki, mau tak beringakan dateng tak dateng. Padeng kok iya. Mau tak beringakan, sumpah tak ada tengah. Aku mining mau menjer 2.000 setiap. Sehingga manitia, sehingga cek berugi kau tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, istri ini sangat penting. Istri ini sangat penting. Makanya istri itu harus punya hati yang besar. Menjadi istrinya kiai, istrinya habaib, dai ilallah. Punya kudu duwe hati sing gedhe. Habib Hasan iki lek gak didukung wae bojone, amburadul pengajian. Bingung mencolot ngene, mbok kok bingung malah diamuk wangi. Tak tahu kok. Aling tokar ning dedeman. Orang itu kalau nggak punya istri yang hatinya besar, Rasulullah SAW, Rasulullah itu Bu, kenapa sukses? Di antaranya adalah perjuangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Rasulullah ketakutan didatangi malaikat Jibril, tidur di pangkuannya Siti Khadijah, seraya mengatakan datiruni, beri sapo. Ya kayak tak bahasa Madura deh ini. Beri sapo. Pas domuna Siti Khadijah, Gusti tak perlu tako, ajunan ring bagus, tak pernah megak silaturahmi. Jalan kula ning budine sampeyan, kula ning harta, kula ning nekat. Jalan Gusti, kula ning budine sampeyan. Lho, aneka saya butuh akiring laki, orang bini si atenara raja. Pon singkat beda cerita. Korang sebenarnya. Korang. Enggak cukup merah yuk. Terus ini lagi Allahumma sholli Muhammad. Sing dengarkan. Ada cerita Bu. Makanya yang diharapkan wong lanang iku kepingin teko wong wedok telung perkara. Telok perkara saya ketro diri ring laki diri ring bini.
Kalau orang perempuan bisa memberikan 3 ini kepada suaminya, Anda akan hidup dicintai oleh seorang suami. Telur, setung, mua sema seneng. Orang laki itu menginginkan istri semuana mua seneng. Ngedi. Mangana mun laki dateng mua cepet lempet. Raine teko yu. Laki dia sampai dateng alako masuk ke compok. Maka bimbi motak kakek. Bu, seorang istri itu nggak perlu cantik, Bu. Cantik itu relevan. Cantik itu nomor 10, yang pentingnya neno. Makanya kata ulama ngono. Makro kawin dengan perempuan paling cantik satu desa. Makro apa? Wong lek ayu itu kejelekannya ada 2. Orang mon radin kejubaannya ada 2. Setung sombong ben letir. Suruh rapora anu dek sapu-sapu enggak level. Tak level. Kobur mare bini ngadir. Belis kok. Makanya orang itu kalau terlalu cantik biasanya sombong, megang kora-kora, kuman semua. Semprot di backlin mare bini ngadir. Belis kok. Orang kalau cantik itu kejelekannya orang cantik satu sombong. Kedua apa? Sering dilihat orang. Sampai dia bojo ayu, Pak. Melaku gak tenang uripku. Melaku ini didelok wong, melaku ini didelok wong. Mangane nek duwe bojo ayu laminatingan. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh terus bagaimana Habib? Katanya Habib makruh menikahi seorang perempuan yang paling cantik satu desa. Iya, Pak. Loh terus siapa yang menikahi? Lek ono wong paling ayu sak desa aja dirabi, Pak. Sombong. Dan yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 adalah sering dilihat orangmu gak tenang, was-was kok. Terus siapa yang ngawin? Gampang, Pak, berikan kepada habaib dan kiai lah. Kayak no habaib kiai sing ayu-ayu. Tak kira apa bojomu gak ayu-ayu. Biyen pertama kawin ayu, saiki koyo dream. Apa sampeyan sing salah? Lek ono wong wedok elek sing dosa bojone. Apa? Kenapa istri itu kok bisa nggak cantik? Sampeyan sing salah. Sebab istrinya sampeyan multifungsi. Korak-korak. Ngepel nang sawah dodol. Tangane biyen pertama kawin kok sutra saiki koyo aspal ngene. Bondono, Pak. Lho bojo dikek tahu tempe delon raine kaya temboke madrasah lho. Coba congok binine habaib binine kiai, Pak. Ayu. Ditukokno dimodali minyak sing apik. Make up muka dibeliken, mangane daging. Sik tas aku mangan daging, cek enake sopire. Mandar dibungkus nomor ini. Pon, tak usah masuk ATG. Masuk ke apanya mana ke mangkok atau lagi ke mobil. Allahumma sholli. Makanya Pak, bojo kok jadi kayak tahu tempe, gak ayu bojo. Tahu tempe bojo nyepi terong. Letoy. Iki nama bunten yuk. Iki nama bunten. Mangkan dereng latin dinari. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan, yang diminta oleh seorang suami dari seorang istri itu ada 3. 1 muka yang menyenangkan. Gak perlu cantik, Pak. Podo wong ayu mbek wong elek apa wedok podo, gak percaya paten ono lambune podo, Pak. Iki mboten. Dengarkan, yang diminta orang laki dari orang perempuan itu 3, Bu. 1, muka yang menyenangkan. Sing gak kemian mari luar. Nomor 2, bibir yang tersenyum. Lek bojomu teko guyu iku gak bondo. Bu, aku lek mun lagi dateng. Ngenterno kopi. Turu depan.
ngomong lagi nih kenoro pengajian nah Habib Hasan Ruah tak beres tambini mare nangis Habib Hasan kikirin bro masa berbeda pas ada iya binin habaib ya ini cerpe iya beb bu iya jangan beb cucur ipang ini ngaki loh tokar maren Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dengarkan tutun di kok tepat di mau guyu ayo dengarkan istimewanya senyum itu ada dua guyu itu manfaatnya loro siji menarik hati seseorang orang kalau suka senyum hatinya orang itu tertarik kedua manfaatnya senyum mematikan api pertikaian kon lek tukaran be wong guyu kon diamuk be polisi diamuk sumpah gak kira diusut apa oh gak waras lek gak waras kan gak diusut Pak Yoi makan mau temu polisi kok dudung megendeng ya tak tahu mon polisi gendeng kita tak tahu deh pada ngocak aja deng begendeng kok gendeng dia oh pada Pak tolong dikawal mulai beb takut backup polisi siap mun bulu perang bulu kada kakek bedok deh Allahumma shalli ala Muhammad dengarkan guyu ketawa itu senyum itu manfaatnya dua satu bisa menarik hati orang dua bisa mematikan api pertikaian makanya bu lek tukaran be bojo jangan dihadapi dengan sifat lelaki wong lanang bojomu ngamuk kalau aja ngamuk bisa keluarkan sifat apa sifat wanitamu titik kewanitaan sifat wanitamu keluarkan sifat apa sifat kewanitaan atau sifat wanita sifat wanita putokno bojomu ngamuk nangis melarat yuk tinggi air yuk Allahumma sholli Muhammad dengarkan lek sampean tukaran ojo ngetokno sifat lanang bisa kon bojone iki kurang ajar bojo kurang ajar sing wedok apa lho ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok ketemu nang pengadilan jangan suami marah Abi Darda sapa jenenge Abi Darda itu mengatakan kepada istrinya wah istriku lek kon ndelok aku ngamuk kon njok tulung ojo ngamuk lek kon ngamuk aku gak ape ngamuk mbek kon lek awan gak ono sing ngalah lan nastolih kita tidak akan damai selama-lamanya jadi bojomu lek ngamuk kon njupuk kapas sumpeleng gitu terus no mas mbek turu ya tak tinggal turu ngamuk insyaallah dipentung raimu bojo Allahumma shalli ala Muhammad paham ya dengarkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi yang diharapkan oleh seorang suami dari seorang istri itu ada tiga. Satu, muka yang menyenangkan. Dua, bibir yang tersenyum. Yang ketiga adalah hati yang besar. Ate siraji. Udah rumah? Hah? Tak payah menjengkel. Enten. Kakek tengah yuk. Allahumma sholli Muhammad. Terus lagi. Bu dengarkan ada cerita. Dulu ada istrinya sahabat, dua anak cilik, jenenge anak cilik, mencolot, kecebur sumur, biar. Terus siapa? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati bu anaknya. Ini yang diminta oleh seorang suami dari seorang istri yang ketiga, hati yang besar, hati yang anaknya mati langsung dibungkus kain kafan ditekek nang lemari, anaknya ditekek nang lemari dikancing jebret. Kemudian apa? Si istri berangkat nang pasar, tuku daging, tuku iki, masakan yang enak, rumahnya dibersihkan, masak yang enak, dandan sing ayu, bengesnya biru, kuning, merah, kayak lampu merah nang anu gitu, dandan ayu, bulu nenek kak, ebrik bulu koceng, bulu tekos, bulu kelencepan, pokoknya pasang kebiri nah. Ayu,
bersih, mukanya bersih, rumahnya bersih, makanan enak. Ini lho pelajaran kayak wong wedok. Lek duwe masalah kok ngene jalan. Suaminya datang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka lawang mlebu sing lanang. Dek. Iya Kang Mas. Kok wangi? Lu sate gulai. Ulang tahun pernikahan? Bukan. Masa saya ulang tahun? Enggak. Bukan. Kamu ulang tahun? Bukan. Ada apa ini, Dek? Sudah Mas, ayo makan. Apa, Dek? Apa, Dek? Ngocak sih lagi. Mereyem. Akhirnya apa sih wedok ngomong, ayo Mas, makan dulu. Ono apa, Dek? Perang Badar mari gini, Mas. Ayo, dikei mangan. Neka Mas, telur ayam kampung. Mun aneka telur banyak kan. Mun nginum ngak diimonya. Ngiring ke soka. Mari mangan waret. Dicekel mbek bojone, sing lanang dicekel, diuncalno nang kamar. Buk! Dikancing kamar. Jebret. Karena banyak anak kecil tidak bisa diceritakan. Terjadilah yang harus terjadi. Ronde pertama. Harus lempo pemikir akemi aro. Bahan-bahan kodong coklat ya, iya. Atraki ke jeding, nyontolong, munjuk becah di Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Ronde pertama. Ya apa? Istrinya ngomong, ya apa Mas? Sip deh. Sekali lagi Mas ya. Pisan meneng Mas. Tak payah di endak Mas. Dus. Ronde kedua. Ngomong sing wedok, ya apa Mas? Aduh. Payah di. Pas ngomong sing wedok, sekali lagi Mas. Dek, kesurupan kaki. Kening cindim mah kaki. Mas, sekali lagi Mas. Dus. Ronde ketiga. Selake melak medem. Melak medem. Melak medem. Ngocak si bini, Mas. Sekali lagi ya. Dek, kening sambet cindri di makake. Sekali lagi Mas. Dus. Ronde keempat. Selake langsung semaput. Cek coba Pak Ronde Pak I, tak kayak setruk deh ini. Akhirnya mari Pak Ronde si bini ngocak. Dek mama. Ini lihat, ketika suaminya sudah dibuat seneng, si istri ini ada ceritanya dalam hadis. Tapi dus ronde itu tambahan untuk aku itu. Ada neng kita, makanya tanya apa bahasan buka. Kita pesena dunia tak kira nemu aja. Akhirnya rumah ngomong si perempuan, Mas, kakek malam ngencem sepeda na tetangga Mas. Tak bagi apa nje Mas? Bagi dek, bagi cek yang benitang andi. Pas ngomong Mas, kira, aduh, tak khawatir. Mas, anak nekan din siapa Mas? Andil Allah deh. Mas, anan sambian kecelakaan mati. Mati ya? Iya Mas, mati. Tak duka sambian Mas. Mak duka adik kok mati ya kiri ya. Gak iso ngamuk wis urate. Gatot Kaca sentek kabeh. Sak kaca-kaca nentek petang ronde iki, Pak. Sing nyoba mau umur 40 kata aja. Tak keng perot kaki legur. Akhirnya bangun tidur, siapa namanya si suami datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana istri saya? Saya ini kepaten. Bojoku dandan masak enak sampai berhubungan badan. Awagat kau sampai kumpul? Iya. Kemudian kata Rasulullah apa? Akan keluar dari perut istrimu anak cucu yang soleh-soleh. Kenapa? Karena kecerdasan seorang istri. Mau sampean kan njen. Lakene datang lako ning sabo, payah pelkak masuk ka compok, dingla masuk ka compok bini nak atokar gara-gara apa? Ning kelambine beda obu lanjeng bernama merah. Ada siapa nih? Mangkan beda cerita nak alandu udah pau kecolok. Beda landu udah pak kecolok.
cereng laken kita beri ngakan lah ikranya beri ngakan kade beri ngenom pas seneng buru tanya mas alapang kok mak mangkiin nggak neka gadi penapa deh kalau pengen dia punya istri yang soleha harus megang 3 perkara. Jadi di rumah itu ada 2 istri dan anak. Nah, kalau pengen punya anak soleh ada 4 caranya tapi gak isok diterangkan sekarang. Tahun datang onjeng boleh iocol si papa mongon iocol mare elang sih mumbul sari bang engkau bul mumbul mare bang Allahumma shalli ala Muhammad bang. Saya singkat yang kedua, orang kalau kepingin teka hajat tadi ada berapa? 1 harus punya teman yang teman di luar dan teman di dalam. Yang kedua 1 punya teman sore. Kedua, kalau pengen kabul hajat apa? Harus makan makanan yang halal. Lah kepengin kabul hajat punya masalah dikasih jalan keluar, makan yang halal. Pak pesenange cok coba bagi ke bini. Pesenange cok coba bagi ke anak. Ning dina boleh mon re sore. Beda. Beda. Banyak. Beda apa sobung? Sobung ki? Alhamdulillah sobung sing aku tak apa-apa. Pak oleh judi nyolong aja dikene nang anak man akalal haram asad jawari hausa'a am abab. Kaya itu nggak harus uang bu, sogi itu nggak perlu duit, sogi ini kan tak perlu pes singkat bener. Aduh beton mata cukup ya kalau sebotol mana janji jam 10. Saya terakhir tak singkat, uang sogi gak cukup waktu ini ya apa. Cukup gini? Cukup gini? Cukup. Allahumma shalli Ahmad. Singkat rungono. Wong lek kepengin sugih kata Rasulullah ada 3. Wong sugih ku telu. Selain telu iki gak sugih. 1. Siapa orang kaya? Allahumma shalli Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa orang kaya? Dengar. Orang kaya itu adalah orang yang bangun tidur punya makanan untuk pagi dan malam. Iku wong sugih. Sampean dibilang kaya kata Rasulullah, kamu akan menjadi kaya kalau mengumpulkan 3 perkara ini. 1. Bangun tidur apa? Bangun tidur punya makanan pagi hari dan malam hari. Kedua, saya singkat. Apa? Bangun tidur sehat. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Percuma Pak. Sampean sugih wong tapi lek penyakitan. Percuma. Bedoreng datang ke kiai, kuda melarat je, beban sok kijong melarat kita di PC, ben poron beri PC 500 juta, mata kakek itu oleh kami. Mereka mah, bu, nyaman mata gitu, makanya kita ini sudah kaya Pak. Jangan kerja nyari uang sampai sakit, sampai kan enggak kerja, wes oke, perot, stroke, gagal ginjal, kencing manis, kencing celok, kencing pahit, anding kepi. Pak, orang kaya itu orang yang sehat, gak perlu harta, yang penting sehat. Itu soki. Dulu ada raja Pak, rojo gak iso ngentut, rojo gak iso, raja tak bisa kan. Nah, jadi pengajian ini kan bapak kentot, raja tak bisa kan, datang kiai, berobat kemana-mana gak bisa sampai raja ngomong, yang bisa saya kasih separuh kerajaan saya. Ngomong genteng reng genteng ajubaan coklat kacamataan ajang pun genteng genteng tak genteng kita berlakin beun coba celengnya tengah porok kerupuk marah lagi beli singkong kakak kiri. Allahumma shalli Ahmad. Datang ada orang masih ngomong, raja saya bisa buat sampean kentut tapi dengan 1 syarat. Apa? Semua kerajaan sampean kasih ke saya. Hah? Semua sakit tak bisa kentuk sebulan. Pada remah, subhanallah ngomong, tidak hanya kerajaan raja, istri-istri kamu kasihkan ke saya. Sak bojoku kok bisa? Iyo, tak gawe kon ngentut. Lu, dia remah meriah. Sakit tak apa lah, tang bini kalah, tang kerajaan kalah, korban ketuk. Mun tak kentuk kakek, lo gue ben paten. Enggak apa-apa raja. Teguh becen tok kentok dut tok kentok dut ieu mah enom ting mari ieu enom raja nika langsung kentok fatakan tok akan tok antowilan kentok silanjuk
sampai prajurit mati telo kali, mati udi tak diudi. Akhirnya si raja, aduh, kalah kepi, kalah tang kerajaan, kalah tang bini, engkau bisa kentok, engkau sehat, keluar dari kerajaan. Dipanggil sama pemuda itu, sini raja, saya nggak mau kerajaan sampean, saya nggak mau istri sampean, saya cuma diutus oleh Allah memberikan peringatan kepada sampean bahwasanya kerajaan bi kentok ngok mele, bini bi kentok larangan, laki bi kentok larangan. Pak, ini ngaki, reng bini neke selarang, bini bibir lah, kentok. Reng bini selarang apa nak? Bukan kentok, tak percaya. Coba tanya ke ibu-ibu, bu. Ibu-ibu kalau habis operasi yang ditunggu apanya? Dokter ngomong, mah bapak istri Anda sudah saya operasi. Tolong ditunggu selama 1 kali 24 jam, tolong tunggu kentutnya. Mon binin entah kentok, pak siapa kipes saya 20 juta ya operasi ya boleh. Hah? Nanti kentok dong, iya. Mon tak kentok binin 20 juta macam. Korang sejam, sehari datang lagi dah. Dek, mari kentok, anjir. Dek, kentok dek. Sekuni beda. Tak bisa maju. Coba sampean suruh milih majar bese 200 juta apa ngedingaki kentok bini milih kan bapak milih kentok jangan marane mulai paten lampuna paten kipas kancing kamera tut kentokin lagi insyaallah kening tapuk colon sampean bela gitu akhirnya derma subhanallah ngocak di kentok ya tak bisa mas sekuni be mas kormonye sekuni be dik kormonye tut deh. Tak bisa mas, bau tak kok bau dek, ki bauan pese 20 juta dek. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Kentut itu mahal. Yang ketiga, orang itu sehat apa? Orang sehat adalah orang yang bangun tidur kelihatan anak dan istri. Itu orang kaya. 3. Bangun tidur punya makanan pagi dan malam, bangun tidur dia sehat. Yang ketiga, bangun tidur kelihatan anak dan istri. Bu, orang perempuan sini yang kaya siapa? Yang bangun tidur kelihatan anak sama istrinya. Bu, perempuan sini banyak gelangnya. Ya Nabi kerincing-kerincing. Tapi laki na bedening luar kota, ning luar negeri, 2 tahun 3 tahun tak boleh, aneh kareng bini melarat. Make banyak gelengah korta laki na tade reng bini melarat. Sampian aglengan karet bi reng bini aglengan emas 10 biki ki sokian si agleng ka anapa agleng emas keng mun malam Jumat nilpun kalakina mas bila si mulia bongkok kan lang ngirim emas deh 2 tahun aki nambah kontrak yang kok kerong eki nama bunda eki nama sampian agleng karet keng mun malam Jumat cepret bila kita mereka mah geleng karet apa geleng emas kaki karet yang pak alhamdulillah jadi aneka orang soki makanya orang kalau pintar hajat harus nyari makanan yang halal istimewanya orang yang makan makanan yang halal itu diberikan 5 tapi tidak bisa diterangkan sekarang karena waktunya sangat mepet insyaallah lain bekto terangakina melarmu ke barokah melarmu ke manfaat amin Allahumma amin karena kak dinto bektona tak cukup beri 2 pertanyaan B saya bisa jawab oleh Aing bi surban pertama Aing ada 2 pertanyaan saya bisa jawab angkat tanah, saya itu ding ajawab, saya tak itu ding tak oleh ajawab. You understand? Pertanyaan pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. 3 perkara yang diharap oleh seorang suami dari seorang istri. Siapa sih bisa? Angkat tanah mereka. Habib Sinuting. Tuting. Atuh. Laki bini ini. Yang mana? Gimana? Gimana? Oh si. Oh, si coklat si lempo. Oh seneng goreng lempo. Mik siapa Kim Mik. Ayo cepet bu. Siapa namanya bu? Syuting kan, mau masuk TV kan? Siapanya mana? Nama
namanya Hikmah. Bebaan mah. Berapa putra nama? Belum. Sudah nikah tapi belum dikasih. Mudah-mudahan Amin. cepat diberikan keturunan. Amin ya Rabbal Apa jawab nama? Yang pertama yaitu muka istri yang menyenangkan. Kedua, bibir istri yang selalu tersenyum terhadap suaminya. Akhlak terus mah. Yalah terus. Terus yang ketiga. Dan yang ketiga, hati istri yang besar. Memiliki hati yang besar. Mudah-mudahan Memiliki hati barokah yang rezekinya, barokah keajat selamat dunia akhirat. Sehat walafiat hadirin ikutun saleh jalibah, diberikan keturunan yang saleh salehah. Bi jahi Sayyidil Habib Abdullah Al-Haddar wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, dimelagin ben mah, betul. Ada. Alhamdulillah ada. Ayo tanggung jawab bojo siapa iki? Dimelagin. Ya, enak kan? Beri temo anu, jomo telur banyak dikit mulai. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli Muhammad. Pertanyaan kedua, sebutkan buah-buah laki bebe. Tenang. Lugur batal. Lugur batal. Ya. Atau anak jalan-jalan. Pertanyaan kedua, si bisa oleh surban bi air. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya ada dua. Pertama, kapan orang itu dikatakan orang yang kaya? Satu. Kedua, tadi ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya kalau aku marah kamu jangan marah wahai istriku. Kalau kamu marah aku tidak akan marah. Kalau tidak kita tidak akan bisa hidup tenang. Siapa namanya? Siapa sih bisa? Nyereng bebe. Aduh. Ini, iya. Maju jom. Bilang telok tak nekuk mik gagal. 1, 2, 2,5, 2/4, 2 kilo doon. Mau masuk TV kan? Siapa namanya? Samsul Hadi. Bapak enti. Apa jawab nanti? Orang itu dikatakan kaya ketika dia bangun tidur, punya makanan untuk pagi dan malam. Iya. Dan ketika dia bangun tidur melihat Nengen saya nengen. dan ketika dia bangun tidur dia sehat. Dan ketika dia bangun yang ketiga dan ketika dia bangun tidur bisa melihat anak dan istrinya. Istrinya siapa? Istrinya orang yang kaya tadi. Oh iya. Hah? Yang bangun tidur. Ya enggak takut bini orang banyak makin. Jaga tedung nang lebih bini orang. Ya terus yang kedua, Kemudian nama sahabat itu adalah Abi Darda. Abi Darda. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi moga jadi anak soleh rezeki barokah umur barokah keajat selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadirin kutun soleh jali balik kulli khair dafi al kulli syar al-Fatihah. Cecet buah. Apel. Iya, betul. Pir. Iya. Salak situng. Ada ya. Apa nih? Apa? Mak bengal tetap surban. Allahumma shalli ala Muhammad.
Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf saya masih ada acara lagi. Insyaallah tepangki boleh dalam keadaan sehat walafiat. Ayo disukseskan. Mudah-mudahan majelis ini semakin hari semakin manfaat untuk membawa keberkahan untuk masyarakat semuanya, membuat daerah sini semakin kondusif dan aman insyaallah. Amin Allahumma amin. Kak Dinto sebisa abdina aturaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.